Before we start, I would like us to have a little word of prayer. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan renungan doa So that the Lord can speak and guide us this afternoon. sehingga Tuhan bisa membimbing kita di sore hari ini. So those who can kneel, I invite them to do so. Jadi bagi saudara-saudara yang bisa bertelut, silakan bertelut ya. But I will not translate, okay, brother? Okay. Let us pray. Our Father and our God, we're so thankful for all your many blessings, and now that we're about to discuss your word, we ask that you will bless us, that you will give us understanding, and that you will help us to get closer to you and have that faith that can save us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Let's go into it then. Oke, kita mulai ya. So our study today, it's called Saved by Faith Alone. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah berjudul diselamatkan oleh iman semata-mata. And it's taken most of it from Lessons of Faith by Johnson Wagner. Dan ini semua diambil dari buku Lesson of Faith dari J. Wagner. And if you haven't read this book yet, I really recommend you do so. Jadi apabila saudara-saudara tidak memiliki buku ini, saya sarankan Anda punya satu ya. As you may know, the temple of the Lord, the spiritual temple, must be built with 3 decrees. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa Ka'bah Tuhan didirikan atas 3 pondasi. The first decree was brought by Sister White's message. Yang pertama itu dibawakan oleh Nyonya White. The second decree was brought by Johnson Wagner's message. Yang kedua itu dibawakan oleh J. Wagner. And the last message, the last decree, was brought by Brother Haref, the shepherd's rod. Dan yang terakhir itu dibawakan oleh Brother Hotef dalam tongkat gembala. So we must understand all these 3 decrees or 3 messages if we want to be restored to the temple of the Lord, the 144,000. Jadi kita harus memahami ketiga pekabaran ini supaya bisa menjadi salah satu dari 144.000 orang yang bagian dari kerajaan tersebut. Amen. So that's why it's important, and I really recommend, and if you haven't read it, to read Lessons of Faith. Oke, jadi saya himbau saudara-saudara untuk baca buku ini ya. Now, going to the next slide. Ke slide berikutnya. We're going to talk about what is faith. Kita akan berbicara mengenai apakah iman itu. The common definition that most of us know about faith pengertian umum yang kita ketahui mengenai iman, it's found in Hebrews chapter 11 verses 1 and 3. bisa ditemukan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 3. You can go ahead and read, sister. Oke. Tertulisnya begini,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amen. Amen. So we see that faith is hope in the things not seen, right? Jadi yang pertama kita lihat adalah apa yang tidak dapat kita lihat. But today we will learn that it is even more than that. Namun hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang bahkan lebih daripada itu. Moving to the next slide. Slide berikutnya. On Lessons of Faith, this is page 14. We read as follow. Oke, ini tertulis di Lesson of Faith ya, halaman 14. Go ahead, sister. Oke. Iman datang oleh firman Allah. Maka kepada firman, kita harus mencarinya. Suatu hari seorang perwira datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Matius 8 ayat 6 sampai 10. Amin. Amen. So you see, Christ knew that it was difficult for us to understand what faith is. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah mengetahui adalah sangat sulit bagi kita untuk mengetahui apa artinya iman. And that's why he gave us a practical example of what faith is. Oleh karena itu, dia memberikan kepada kita satu contoh praktis tentang apa itu artinya iman. So here we see what true faith looks like. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat apakah artinya iman yang sesungguhnya. True faith is depending on God's word alone. Iman yang sesungguhnya adalah bergantung kepada firman Tuhan itu sendiri. You see, you're not trying to help God do what he says. You just trust fully in his word. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah, because true faith is full dependence on the power of God's word. Dikarenakan iman adalah kebergantungan sepenuhnya kepada kuasa Allah. Moving to the next slide. Iman adalah mengharapkan firman Tuhan untuk melakukan apa yang dikatakannya, dan tergantung atas firman itu untuk melakukan apa yang dikatakannya. Seperti itulah iman. Dan sebagaimana iman datang melalui firman Tuhan, jelas bahwa firman Tuhan untuk menanamkan iman harus mengajarkan bahwa kata itu sendiri memiliki kekuatan untuk mencapai apa yang dikatakannya sendiri.
Amin. Amen. So we see here that faith in reality is to wait, to trust in the Word of God, that what the Word of God says, that's what the Word of God will do by itself. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa iman adalah menunggu firman Tuhan dan sampai firman itu mewujudkan apa yang dikatakannya. We need to have that unbreakable trust in the Word of God that no matter what, the Word will do what it says. Jadi kita harus percaya kepada firman itu bahwa apapun yang terjadi, yang dikatakannya itu pasti terjadi. If we don't have this kind of faith, we don't have faith at all. Apabila kita tidak memiliki iman yang seperti ini, maka kita tidak memiliki. Because as we saw in the example from before, the centurion said, say the word only, and it will happen. Karena dari contoh yang sebelumnya kita udah pelajari, perwira itu mengatakan, katakan aja sesuatu, maka itu akan terjadi. The word of God, it is so powerful. Firman Tuhan itu sangat berkuasa. Whatever the word says, that's what's gonna happen. Jadi apapun yang dikatakan oleh firman itu, itulah yang akan terjadi. And true faith bases itself only and fully in that word alone. Dan iman yang benar adalah berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman itu sendiri. Many times we make the mistake to think that we need to help that word fulfill itself. Seringkali kita membuat kesalahan dengan berpikir bahwa kita bisa membantu sehingga firman itu dapat terwujud atau dapat mewujudkan apa yang dikatakannya. And let's find out, does God's word need help or can it fulfill itself? Nah, sekarang kita akan buktikan apakah firman Tuhan memerlukan pertolongan kita atau firman itu akan menggenapi dirinya sendiri. Moving on to the next slide. Ke slide berikutnya. It says, for he spake and it was. Dikatakan, sebab ketika dia berfirman, maka semuanya jadi. And here we see the power of God's word, the true power, that what it can accomplish. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kuasa Allah, kuasa dari firman-Nya itulah yang akan menggenapinya. And I want you to notice if someone helps God's word or the word itself does what it was sent to do. Nah, saya mau Anda memperhatikan apakah manusia yang mewujudkan firman itu atau firman itu yang membuatnya terwujud. It says, and God said, let there be light, and there was light. Dan kata berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Then God said, let there be a firmament, and it was so. Dan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, dan jadilah demikian. God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. And God said, let there be lights in the firmament of heaven,
and it was so. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah ada terang di langit, maka jadilah demikian. And God said, let the earth bring forth grass, the herbs yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. And God said, let the earth bring forth the living creature, and it was so. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, dan jadilah demikian. Do you see the pattern? Apakah saudara bisa melihat hal ini? God says, and it was so. Allah berfirman, maka terjadilah demikian. So you see, the word of God has creation power in itself. Jadi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan di dalam dirinya sendiri. For he spake, and it was. Sebab ketika dia berfirman, maka semuanya jadi. That's why God cannot lie. Itulah sebabnya mengapa Allah tidak bisa berbohong. Because whenever he says something, that word will become what it said. Karena ketika dia mengatakan sesuatu, maka kata-kata tersebut akan menjadi seperti yang dia katakan. So true faith can only be depending on that word alone. Jadi iman yang sesungguhnya adalah bergantung pada firman itu sendiri. God's word has unbelievable power. Firman Tuhan memiliki kuasa yang tidak terduga. And just like in the beginning, God's word created the entire world and heavens. Dan sebagaimana pada awalnya Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, so today it can work in us with the same creation power to make us good. Jadi dengan kuasa yang sama, dia bisa bekerja di dalam kita dengan kuasa itu untuk membuat kita lebih baik. But just like the centurion did, so do we need to believe that that word has power and it can do what it says. Jadi sebagaimana yang telah dilakukan oleh perwira itu, kita harus meyakini bahwa itu akan terjadi kepada kita dan itu akan terjadi. Let's move to the next slide. Ke slide berikutnya. Read it, sister. Jadi oleh firman Tuhan, segala sesuatu diciptakan. Dia hanya mengucapkan sepatah kata, maka jadilah demikian. Firman yang diucapkan dengan sendirinya menghasilkan sesuatu. Demikianlah dalam penciptaan, dan demikianlah juga terjadi dalam penebusan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia meredakan badai, dia mentahirkan para penderita kusta, dia membangkitkan orang mati, dia mengampuni dosa, semua dengan firman-Nya. Dan semua ini juga dia berfirman, maka jadilah demikian. Jadi dia tetap sama kemarin dan hari ini dan selamanya. Dia selalu menjadi pencipta dan selalu dia melakukan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya. Amin. Amen. So here we see another practical example how not only in creation but also in redemption the word of God has the same power. Jadi kembali di sini kita bisa melihat contoh praktis bahwa Tuhan tidak hanya memiliki kuasa di dalam penciptaan, tapi juga di dalam penebusan. Because here we see Jesus, when he came to earth, he healed the sick, he cast out devils, he stilled the tempest, he cleansed the leopard, and he did all of this by the word alone.
Dan kita bisa melihat bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, yang dia lakukan adalah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dia meredakan badai, dia mentahirkan para penderita kusta, membangkitkan orang mati, hanya dalam kuasa firman itu sendiri. So the question, brethren, is, do we believe the word alone too? Jadi pertanyaannya kepada kita sekarang, saudara-saudara, adalah apakah kita juga mempercayai firman itu sendiri? Especially for us young people, this is extremely important. Terutama bagi kita orang-orang muda ini sangat-sangat penting. We cannot depend on anything else but the word of God. Kita tidak bisa bergantung pada apapun yang lain kecuali firman Tuhan. We cannot be saved by anything else but the word of God. Kita tidak bisa diselamatkan oleh apapun juga selain firman Tuhan. Having faith is the only way. Memiliki iman adalah satu-satunya cara. And faith means to trust in God's word no matter what. Dan iman artinya adalah mempercayai firman Tuhan apapun yang terjadi. I cannot trust in what my brother is doing or what I am doing or nobody but the word only. Saya tidak bisa mempercayai apa yang dilakukan oleh saudara saya atau apa yang saya lakukan atau apapun yang dilakukan oleh orang lain kecuali oleh firman itu sendiri. If I depend on something else, sooner or later, I will be discouraged. Apabila saya bergantung pada sesuatu yang lain, cepat atau lambat saya akan putus asa. That's why so many people sometimes get discouraged, leave the message, they don't believe nothing else. Itulah sebabnya mengapa beberapa orang menjadi patah semangat, meninggalkan pekabaran ini, dan tidak memiliki apapun yang lain. Because they don't understand what true faith is. Karena mereka tidak memahami apa artinya iman yang sesungguhnya. If we depend on God's word, faith is easy. Apabila kita percaya pada firman Tuhan, maka iman itu adalah mudah. Let's move to the next slide. Faith versus unbelief. Kita ke slide berikutnya. Iman versus tidak beriman. And let's try to look at more practical examples so we can understand this even better. Kita akan melihat contoh-contoh praktis yang lebih praktis lainnya sehingga kita bisa memahami ini lebih baik lagi. First, let's look at unbelief. Pertama kita berbicara mengenai tidak beriman. And pay attention what unbelief looks like. Dan mohon diperhatikan apa atau bagaimana tidak beriman itu tampaknya. Let's find out if we ourselves are found in this category. Mari kita menyelidiki apakah diri kita sendiri masuk ke dalam kategori tidak beriman ini. Go ahead, sister, and read. Oke. Abraham untuk sejenak menyimpang dari integritas iman yang sempurna. Alih-alih berpegang teguh pada harapan dan ketergantungannya pada firman Tuhan saja, dia menyuarakan suara Sarah. Dengan semua ini, baik Abraham maupun Sarah diajarkan bahwa dalam melakukan janji menggenapi firman Tuhan, tidak ada yang akan mampu menggenapinya kecuali bergantung pada firman itu saja. Sarah mengetahui bahwa cara yang ia lakukan hanya akan membawa masalah dan kebingungan dan menunda pemenuhan janji. Abraham belajar bahwa dalam mendengarkan suara Sarah, dia telah kehilangan firman Tuhan dan bahwa sekarang dia harus meninggalkan seluruh skema itu dan kembali lagi kepada firman Tuhan saja. Amin. Amen. So here we see our father Abraham and Sarah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Bapak Abraham dan Sarah, they thought that the word of God alone it's not enough, that they must help.
mereka berpikir bahwa firman Allah itu tidak cukup, sehingga mereka harus melakukan atau memberikan pertolongan. And we see that lack of faith or trying to help God's word, it only brought perplexity and trouble. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kekurangan iman ketika itu mulai berusaha membantu firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kesusahan dan masalah. And how many times that happens to us too? We try to do everything by our own means, and then we find ourselves discouraged. Dan itu pasti sudah berlaku juga bagi kita. Kita mencoba melakukan sesuatu dengan kekuatan kita, namun pada akhirnya kita menemukan diri kita putus asa. We don't depend on God's word alone. We don't like to read it, to study it, to look on it. Kita tidak bergantung kepada firman Allah. Kita tidak mempelajarinya, membacanya, dan bergantung kepadanya. We think, oh, if I do this or if I stop doing that, then I will be good. Kita berpikir bahwa saya akan melakukan ini dan mulai meninggalkan hal itu, maka kita akan menjadi baik-baik saja. But what a deception. Tapi itu adalah suatu penipuan. We can only be good when we trust in God's word alone, not by our own means, not by me doing something or stop doing something, but trusting in the word. Jadi, kita hanya akan bisa menjadi lebih baik ketika kita percaya kepada Allah, bukan ketika kita melakukan apa yang kita mampu atau maksudkan untuk lakukan, tapi hanya dengan bergantung kepada firman itu saja. So let's move to the next slide and look at what faith looks like, true faith. Kita ke slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana iman itu yang sebenarnya, iman yang sesungguhnya. And pay a lot of attention because this is what faith, true faith, really means. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik, karena ini akan menunjukkan, menjelaskan apa arti dari iman yang sesungguhnya itu. If we do not have this kind of faith, we really need to go back and analyze our lives. Apabila kita tidak memiliki iman yang seperti ini, maka kita perlu kembali dan menganalisa kembali hidup kita. Because only this true faith can bring success. Anything else will bring disappointment. Karena hanya iman yang seperti inilah yang akan membawa keberhasilan. Sedangkan yang lainnya akan membawa kepada kepedihan. Go ahead and read, sister. Oke. Sangat jelas bahwa mustahil untuk bergantung pada apapun kecuali hanya pada firman itu saja. Kemungkinan-kemungkinan tersebut tertutup hanya pada penggenapan atas apa yang diucapkan oleh firman itu. Semua pekerjaan, perangkat, rencana, dan upaya mereka sendiri dikecualikan. Dan mereka tertutup, atau perangkat itu tertutup pada iman saja, bergantung pada firman itu sendiri, dan hanya bergantung pada firman itu sendiri untuk penggenapannya. Dan karena sudah jelas, bagi hanya firman untuk bekerja, firman itu berhasil secara efektif, dan benih yang dijanjikan pun lahir. Jadi melalui iman, melalui bergantung sepenuhnya hanya pada firman saja, Sarah sendiri menerima kekuatan untuk mengandung benih dan melahirkan seorang anak ketika ia sudah melewati usia mengandung, karena dia setia pada Dia yang menjanjikannya. Oh, pahamilah bagaimana melaksanakan iman. Inilah ilmu Injil, dan ilmu Injil adalah ilmu pengetahuan. Siapa yang tidak berusaha keras untuk memahaminya? Amin. Amen. So you see, this is one of the most important things that we can understand. Jadi saudara-saudara bisa melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat penting yang kita bisa pahami. If we do not understand this, there is no way we can ever reach success or salvation. Apabila kita tidak memahami ini,
maka tidak ada lagi cara yang lain apapun juga bagi kita untuk mencapai kesuksesan atau keselamatan. We must learn that only dependence on God's word can bring salvation. Kita harus memahami, kita harus mempelajari bahwa hanya bergantung kepada firman Allah sendiri yang akan membawa kita kepada keselamatan. The more we come in contact with the word of God, the more we read, the more we study it, the more we'll be like it. Semakin kita bergantung kepada firman Tuhan, maka semakin banyak kita akan mempelajarinya dan semakin kita akan menyukainya. It is not me that does the things that are good, but the word of God in me through faith. Bukan saya yang melakukan hal yang baik itu di dalam diri saya, tetapi adalah firman yang hidup di dalam diri saya, itulah yang melakukannya. You see, the son of promise, Isaac, only came when Abraham could not do anything else but believe in the word only. Jadi kita bisa lihat bahwa putra perjanjian atau anak perjanjian Ishak hanya lahir ketika Abraham bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan saja. And we have many more examples in the Bible of this. Dan kita juga punya banyak contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab mengenai hal ini. But because of time, we didn't put them all in here. Karena waktu nggak cukup, maka nggak semuanya kita bikin di sini. But just to mention a few, the life of Moses, we see the same example. Dan saya kasih contoh yang lain, kehidupan Musa adalah contoh yang lain. When he tried to liberate Israel by itself, by his own means, Ketika dia mencoba membebaskan Israel dengan kekuatannya sendiri, he failed miserably. dia gagal dengan menyakitkan. And he had to run away. Dan dia harus melarikan diri. And only afterwards, trusting in God's word, he could liberate Israel. Dan hanya setelah itu, ketika dia sudah mempercayai firman Tuhan, maka dia mampu membebaskan bangsa Israel. Even our father Jacob, Bahkan begitu juga dengan bapa kita Yakub. he didn't want to wait for God's promise to be fulfilled. Dia tidak mau menunggu firman Allah janji Allah untuk digenapi. He wanted to help God's promise. Dia ingin membantu mewujudkan firman Allah atau janji Allah. And he and his mom made a plan so that they can make God's word fulfill. Sehingga dia dan ibunya membuat sebuah rencana supaya rencana Tuhan bisa digenapi. And we know the story, how it went. Dan kita sudah tahu bagaimana cerita itu berakhir. He had to run away. He lost everything. Dia harus melarikan diri, lalu kemudian dia kehilangan segala sesuatunya. And he had to endure so much pain and disappointment in his life. Dan dia harus mengalami banyak kesakitan dan kesusahan di dalam hidupnya. Only when he realized that he can only depend on God's word, God helped him. Hanya ketika dia menyadari bahwa dia harus menyerahkan dirinya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan membebaskannya. So God is giving us all these examples. Jadi Tuhan memberikan kepada kita semua contoh-contoh ini, especially for the young among us. Terutama bagi orang-orang muda di antara kita. So he will save us from disappointment and struggle. Sehingga dia bisa menyelamatkan kita dari kekecewaan dan dari kesedihan. True faith
is depending on God's word alone. Iman yang sebenarnya adalah bergantung kepada firman Allah sepenuhnya. You can only be saved through Christ's sacrifice. Saudara hanya akan bisa diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. There is nothing good in you. Tidak ada apapun yang baik di dalam dirimu. The only good comes from God. Satu-satunya hal yang baik adalah berasal daripada Allah. We are all equal Kita semuanya sama. in the fact that we are all sinners. Dalam kenyataan bahwa kita semuanya adalah orang-orang berdosa. Once you sinned, the sentence to your life is death. Sekali saudara berdosa, maka hukuman bagi saudara adalah kematian. So therefore, no matter what you do afterwards, your life is still sentenced to death. Jadi apapun yang saudara lakukan setelah itu, hidup saudara sudah divonis hukuman mati. Sudah divonis untuk mati. The only way you can be saved is if you believe that Christ will exchange his life for yours. Jadi satu-satunya cara agar saudara selamat adalah dengan Kristus menggantikan hidupnya untuk hidup saudara. So then we cannot boast ourselves or saying, oh, I am better or you are better. No, because it's Christ's life for all of us. We're equal. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup saya lebih baik atau hidupmu lebih baik. Tidak, hanya karena darah Kristuslah, maka semua kehidupan kita ini adalah sama. Amen. Amin. So it is very important, like, to understand that we ourselves cannot do anything by ourselves. Jadi adalah sangat penting untuk kita memahami bahwa kita sendiri tidak bisa melakukan apapun untuk diri kita sendiri. From this reading, we see that Abraham only succeeded when he depended on the naked word only. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Abraham hanya bisa berhasil ketika dia bergantung kepada firman itu sendiri. It says all works, devices, plans, efforts of their own were excluded. Dikatakan di sini, semua pekerjaan, perangkat, rencana, dan upaya mereka sendiri pun dikecualikan atau dikeluarkan. But so many of us are afraid to do this. Tapi banyak dari antara kita takut untuk melakukan hal ini. Oh, if I do this, then I won't be good. Contohnya ketika apabila saya melakukan hal ini, saya akan merasa tidak baik. I must do something. I must help God fulfill himself in me. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus membantu Tuhan untuk mewujudkan ini di dalam diri saya. And that's how disappointment comes. Dan itulah caranya, menyebabkan kekecewaan muncul. When we believe that we can do it. Ketika kita percaya kita bisa melakukannya. And this makes so many more problems. Dan ini juga akan membuat masalah-masalah yang lain yang lebih banyak. Not only I believe that I can do it by myself. Tidak hanya pada kepercayaan saya bahwa saya bisa melakukannya sendiri. But I start judging others if they don't do as I think they should do. Tapi kemudian saya akan mulai menghakimi orang lain, mengatakan bahwa ketika mereka tidak melakukan apa yang saya pikir mereka harus lakukan. Or even worse, I depend on the example of somebody else. Atau yang lebih buruk lagi, saya bergantung pada contoh atau pada teladan orang lain.
oh, he's doing that, so that means I can do it too. Oh, dia melakukan hal itu, artinya aku juga bisa melakukannya. And you see how all these works by our own means can only bring disappointment and trouble. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan ini yang sesuai, yang menurut kemampuan kita ini akan membawa kesusahan atau akan membawa masalah. This is why we need to learn the true meaning of faith. Inilah sebabnya kenapa kita harus mempelajari apa artinya iman yang sesungguhnya. To depend on God's word alone. Untuk bergantung hanya pada kata firman Tuhan saja. And God gave us the promise that his word will not go back to him empty. Dan Tuhan telah berjanji bahwa firman-Nya atau kata-katanya tidak akan kembali kepada dirinya dengan kosong. When we believe in the word with all our strength, apabila kita percaya kepada firman Tuhan dengan seluruh kekuatan kita, that word will do in us the good works. Maka firman itu akan menciptakan di dalam diri kita hal-hal yang baik. And those works will not be of our own, but of God. Dan perbuatan-perbuatan yang dihasilkan itu bukanlah milik kita, tapi karena firman itu sendiri. Let's move to the next slide, and it talks about works. What about works? Kita ke slide berikutnya, itu mengenai perbuatan. Lalu bagaimana dengan perbuatan? James chapter 2 verse 17 says, thus also faith by itself, it does not have works, is dead. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. So you cannot just say that you have faith, that you believe God's word, and you don't do nothing. Jadi saudara bisa saja mengatakan bahwa saudara memiliki iman kepada Yesus, tapi saudara tidak melakukan apa-apa. That is not true faith. Itu bukanlah iman yang sejati. And the other side is, I go and do everything like the rich young man that came to Jesus. Since he was little, he did all the works of the law. Nah, jadi kita akan menjadi seperti orang muda yang kaya itu yang mengatakan kepada Yesus bahwa sejak dia kecil dia sudah melakukan apa yang dikatakan oleh hukum Tuhan. So you see, here we have two examples, and it is very important to understand. Jadi kita bisa lihat di sini ada suatu contoh yang real dan kita harus paham. The message teaches us to be in the middle of the road. Bahwa pekabaran ini mengajarkan kepada kita untuk tetap berada di tengah-tengah jalan. Some people think that, oh, I believe I need to do nothing. Beberapa orang percaya bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun. Other people think, oh, I need to do something so I can believe. Orang-orang yang lain berkata bahwa mereka harus melakukan sesuatu supaya percaya. And they're both wrong. Namun kedua-dua mereka ini adalah salah. The right faith, the true faith, iman yang sejati, is when you believe in the word and you allow God's grace to do the good works in you. Ketika saudara mempercayai firman Tuhan dan mengizinkan firman itu untuk melakukan apapun di dalam diri saudara.
So then all the good deeds, the fruits of the Spirit, Sehingga semua perbuatan baik, yakni buah-buah roh, they make your faith perfect. mereka akan menjadikan imanmu sempurna. They make your faith have life. Itu akan membuat imanmu menjadi hidup. Let's read that, sister. Go ahead. Oke. Pada suatu kesempatan, orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Hanya atas hal-hal yang ingin kami ketahui." Tandailah jawabannya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Seandainya kata-kata ini ditulis dengan huruf emas dan disimpan terus-menerus di depan mata setiap orang Kristen yang bergumul, paradoks yang tampak akan menjadi jelas. Perbuatan itu perlu, namun iman itu cukup, karena imanlah yang melakukan perbuatan. Iman menjelaskan segala sesuatunya, dan tanpa iman tidak ada yang bisa dipahami. Masalahnya adalah orang pada umumnya memiliki konsep yang salah tentang iman. Mereka membayangkan bahwa iman hanya pembenaran belaka, dan iman hanya hal pasif yang harus ditambahkan kepada perbuatan. Tetapi iman itu aktif, dan itu bukan hanya hal yang paling substansial, tetapi satu-satunya fondasi yang nyata. Hukum adalah kebenaran Allah, yang untuknya kita diperintahkan untuk mencarinya. Tetapi itu tidak dapat dituruti kecuali dengan iman. Karena satu-satunya kebenaran yang akan berdiri pada masa penghakiman adalah dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Amen. So here we see that works are necessary, yet faith is all sufficient because faith, the true faith, does the work. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa perbuatan itu perlu. Namun demikian iman adalah sudah cukup ya, karena imanlah yang melakukan perbuatan. And how do we understand this? Bagaimana kita memahami kalimat ini? In my personal experience, dalam pengalaman pribadi saya, when I was a little kid and a teenager, ketika saya anak kecil dan remaja, my mom was she believed in the message and she was very strict. Jadi mama saya itu adalah orang yang sangat percaya kepada pekabaran ini dan sangat disiplin. And she say, Adrian, you need to do this and you need to do that and you cannot do this and you cannot do that. Nah, waktu itu dia mengatakan kepada saya, kamu nggak boleh lakukan ini, tapi ini kamu boleh lakukan. Jangan lakukan itu, lakukannya ini. And for some time I tried to do those things. Dan untuk beberapa waktu lamanya saya mencoba untuk melakukan hal-hal itu. But it was never something that I really wanted. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu bukanlah sesuatu yang benar-benar saya ingin. And more often than not, I end up with my friends or I go to the world and do things I'm not supposed to do. Dan selalu berakhir pada hal yang saya pergi dengan teman-teman saya dan melakukan apapun yang saya inginkan. But you see, I was a believer, right? Tapi saudara bisa lihat kan, saya itu adalah seorang yang percaya. But yet it was always hard, it was always unpleasant to do all these things. Tapi melakukan hal-hal ini bukanlah hal yang selalu menyenangkan. My mom always had to be like, Adrian, don't do that. Adrian, do this. Jadi mama saya itu selalu bilang, Adrian, jangan lakukan itu. Adrian, lakukan ini. Why don't you read?
Kenapa kau nggak baca? Why don't you like to come to the study? Kenapa nggak suka datang ke perkumpulan? And I just say, okay, fine, I will go. Tapi saya hanya berkata, oke, saya akan pergi. But you see, one day I was curious. Tapi suatu hari saya sangat penasaran. One of the brother was giving a study. Jadi ada salah seorang saudara sedang memberikan pelajaran. I really want to understand it. Dan waktu itu saya sangat ingin benar-benar untuk memahaminya. So I just go and start reading and try to understand it. Jadi saya mulai membaca dan mencoba memahaminya. And it was something very weird. Dan itu rasanya sangat aneh. Because the more I read and read, karena semakin saya baca, the more I start to like it. Semakin suka saya. And it was more weird because the more I start to study, the more I don't like to do things with my friends or other bad things that I'm not supposed to do. Dan yang paling anehnya lagi, ketika saya semakin menyukainya, saya tidak suka lagi keluar bersama teman-teman saya dan melakukan hal-hal yang seharusnya saya tidak lakukan. The more I read, now my mom doesn't have to remind me every time Adrian come to the study. Jadi semakin saya membaca, mama saya tidak perlu lagi mengatakan kepada saya, Adrian, datang ke pelajaran, datang ke kumpulan. Now I am interested. I want to see what are we going to learn? What are we going to read about? Jadi saya semakin merasa tertarik. Saya ingin mengetahui apa yang kita baca. Saya ingin mengetahui apa yang kami akan pelajari. So what was the difference between me having always to like be called and then go here, do this, and me just wanted to go do it by myself? Jadi apa perbedaannya antara saya disuruh untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, dengan ketika saya ingin melakukannya sesuai dengan keinginan saya sendiri? You see, before I did not like to read, I did not like to come and then really study the word. Nah, saya dulunya itu tidak suka membaca, tidak suka mempelajari firman Tuhan, tidak suka datang ke kumpulan. If you try to do the good things and keep the principles of this message only by yourself, jadi apabila saudara-saudara ingin melakukan hal ini, melakukan prinsip-prinsip Alkitab ini dengan kekuatan saudara sendiri, you may be good for a while. Saudara mungkin bisa menjadi baik untuk sementara waktu. You may fake it very nice. Kemudian mungkin saudara bisa memalsukannya dengan sangat baik. Everybody will think, oh, you are so religious, you're so good. Lalu beberapa orang mungkin berpikir, oh, saudara sangat religius, saudara sangat baik. But if you don't have true faith, tapi apabila saudara tidak memiliki iman yang sejati, if you don't allow God's work to work in you, not you by yourself, ketika saudara tidak mengizinkan Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik di dalam diri saudara, dan sebagai ganti saudara melakukan hal yang baik menurut diri saudara, one day you will get tired of faking it. Suatu hari saudara akan merasa lelah saudara memalsukannya. Everything that's not genuine and that doesn't come from the word of God, one day will pass. Jadi apapun yang palsu, yang tidak sesungguhnya atau tidak sebenarnya dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan, suatu hari itu akan berakhir. You will get tired, you will get disappointed,
it comes a time where you don't want to do nothing no more. Saudara akan merasa lelah, saudara akan merasa kecewa, dan akan ada suatu waktu di mana saudara merasa bahwa saudara tidak ingin melakukan apa-apapun. Because this message is not meant for us to do it by our own means. Karena pekabaran ini bukanlah dimaksudkan untuk kita melakukan apapun dengan kekuatan kita. It is only through faith, through believing in God's word alone, that we can allow the Holy Spirit to work in us. Hanya dengan hanya dengan iman dan percaya kepada firman Tuhan, hanya itulah yang membuat kita tetap berada di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu bisa melakukan hal yang baik di dalam diri kita. Christ says that by beholding, we become changed. Kristus mengatakan dengan bergantung kepada Allah, maka kita akan berubah. Remember the example of Peter? Saudara ingat contoh Petrus? When Christ told him, "Come to me." Ketika Kristus mengatakan kepada dia, datanglah kepadaku. And he started walking on the water. Lalu dia mulai berjalan di atas air. He was only able to walk on the water because God's word said so. Dia hanya bisa berjalan di atas air karena Tuhan telah mengatakannya, telah berfirman demikian. But only for a moment he thought, "Oh, I can walk on the water." Dan hanya sejenak, sedikit waktu saja ketika dia mulai berpikir, oh, saya bisa berjalan di atas air. And how many of us get to the same conclusion? Oh, I can do this. Dan berapa banyak dari saudara-saudara bisa pernah mengatakan, oh, saya bisa melakukan hal ini. I can keep the principles of the message by myself. I'm strong. I can do this. Saya bisa melakukan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip pekabaran ini dengan kekuatan saya sendiri. Saya bisa melakukan ini semua. Oh, and I'm even better than my brother because I do this and I do that. Oh, saya bahkan lebih baik dari saudara saya karena saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan hal itu. But what happened? Lalu apa yang terjadi? The moment he started thinking that he can do it, tepat pada saat dia berpikir bahwa dia bisa melakukannya, that immediate moment he start sinking down. Pada saat itu juga dia mulai tenggelam. And who could help him now? Lalu siapa yang bisa menolong dia sekarang? He said, "Help me, I'm sinking." Dia berkata, tolong saya tenggelam. And then Christ reached his hand and helped him. Kemudian Kristus meraih tangannya dan menolongnya. And so is with us. Dan begitu juga halnya dengan kita. The moment we think that our works are the ones that gives us salvation, or we by our own means can accomplish what the message is set out to do, ketika kita mulai berpikir bahwa kita dapat melakukan firman ini dan dapat menggenapi firman ini, that moment we fail. Pada saat itu jugalah kita gagal. Works are necessary, yet faith is all sufficient because faith does the work. Perbuatan itu perlu, namun iman itu adalah cukup karena imanlah yang melakukan perbuatan. Faith is not dead. Iman tidak mati. When you believe truly and depend only on God's word, apabila saudara percaya dan bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, the word will work in you. Firman itu akan bekerja di dalam diri saudara. As God says, He's the one that puts the will and the deed.
Seperti yang Tuhan telah katakan bahwa Tuhanlah yang membuat, yang mewujudkan perbuatan. So God alone is the one who can help us want to do something, and he will help us do it as well. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa membantu kita untuk melakukan sesuatu, dan Tuhan akan membuat kita melakukan hal itu dengan baik. Because remember Abraham example? Karena saudara ingat contoh Abraham? He believed in the word of God only. Dia hanya percaya kepada firman Tuhan saja. And God tested him to see if this time he will really believe that word. Dan Tuhan menguji dia apakah pada saat itu dia benar-benar percaya kepada firman itu. He said, take your son Isaac, your only son, and go sacrifice it. Tuhan berkata, ambillah anakmu Ishak dan persembahkanlah dia. And he thought, oh, how can I do this? He was Dan really trying to find an excuse. Dan dia berkata, apakah saya bisa benar-benar melakukan ini? Lalu kemudian dia mulai memberikan alasan-alasan. You can read the story with full details in Patriarchs and Prophets. Saudara bisa membaca keseluruhan ceritanya di dalam buku Patriarch and Prophet, para nabi dan bapa. But the real lesson from that story, tapi pelajaran yang penting dari cerita itu, when God said something, adalah ketika Tuhan telah mengatakan sesuatu, Abraham just obeyed. Abraham patuh. He did not think that he can do it. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa melakukannya. He just believed in God's promise. Dia hanya percaya pada janji Tuhan. If God tells me to do this, I will trust in him. Apabila Tuhan mengatakan kepada saya untuk melakukan hal ini, saya hanya akan percaya kepadanya. And that is true faith. Dan itu adalah iman yang sejati. It's not just, oh, I believe you, Lord, but I'm still sitting down here. Jadi iman itu bukan hanya, saya percaya kepadamu Tuhan, tapi saya hanya duduk diam. It's why Isaiah said, here I am, Lord, send me. Itulah sebabnya mengapa Yesaya mengatakan, inilah saya Tuhan, utuslah saya. So may God help us understand that if we don't have true faith, jadi semoga Tuhan membantu kita untuk memahami bahwa bila kita tidak memiliki iman yang sejati, the kind of faith that depends only on God's word, jenis iman yang hanya bergantung kepada firman Tuhan saja, and it really sticks to that word to fulfill what the word says, dan hanya bergantung kepada firman itu saja untuk menggenapi apa yang telah dikatakannya. if we don't have that true faith, one day we will be disappointed. Apabila kita tidak memiliki iman yang sejati, maka suatu hari kita akan merasa kecewa. Amen. Amin. And to the last slide, Slide yang terakhir, says, thou believest that there is one God. Thou does. Well, the devils also believe and tremble. engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Oh, I believe this message is true. Mengapa saya mempercayai bahwa bahwa pekabaran ini adalah benar? But guess what? Satan knows this message is true too, and he believes so. Tapi coba tebak, setan juga
memahami setan juga mempercayai pekabaran ini dan dia tahu pekabaran ini adalah benar. It says, "But will thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works faith was made perfect?" Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. So we see here that the works don't help us get any better. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa perbuatan-perbuatan tidak membuat kita menjadi lebih baik. The works make our faith perfect. Perbuatan-perbuatan itu membuat kita menjadi sempurna. When we allow God to work in us, apabila kita mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu di dalam diri kita, then our faith is alive. Our faith is made perfect through those works of the Spirit. Maka perbuatan-perbuatan kita, maka firman itu akan membuat iman kita menjadi hidup, dan perbuatan-perbuatan itu akan membuat iman kita hidup. If we try to do it only by our own means and by our own strength, tapi apabila kita mulai melakukannya, kita berusaha melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, without that true faith on God's word alone, tanpa iman yang sejati atas firman Tuhan sendiri, firman Tuhan saja, we will fail no matter how hard we try. Kita akan gagal, tidak peduli betapa kerasnya kita berusaha. Every time we allow God to do something good in us, setiap kali kita mengizinkan Tuhan untuk melakukan hal yang baik di dalam diri kita, we do not do it to obtain something in return. Kita melakukannya tidak untuk mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. When you keep the health message, for example, contohnya apabila saudara menuruti pekabaran kesehatan, or the dress reform, atau reformasi pakaian, or any principle of the message, atau prinsip apapun mengenai pekabaran ini, is not to gain anything. Bukanlah untuk memperoleh apapun sebagai balasannya. It's only because you love and respect God. Itu hanya karena saudara mencintai dan menghormati Tuhan. It's only that your faith can be made perfect. Melakukan itu hanya karena iman saudara bisa dibuat menjadi sempurna. Because we're not saved by works, but by faith. Karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tapi dengan iman. And we do everything we do because God said, if you love me, you keep my commandments. Dan kita melakukan apapun yang kita lakukan karena Tuhan berkata, apabila engkau mengasihiku, engkau akan melakukan perintahku. We all sinned. Kita semua adalah orang berdosa. So we are all miserable sinners. Atau kita semua adalah orang-orang berdosa yang menyedihkan. And there is no better miserable sinner or worse miserable sinner. It's just miserable sinner. Dan tidak ada orang berdosa yang lebih lumayan, ada orang berdosa yang lebih berdosa, tapi semuanya hanyalah orang-orang berdosa.
There is only one true faith, Hanya ada satu iman yang sejati, depending on God's word alone, bergantung kepada firman Allah sendiri, and in humbleness, allowing God to work through us. dan dengan kerendahan hati kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. So then, like Paul said, Sehingga seperti yang telah dikatakan oleh Paulus, it's not me who does these things, but Christ in me. bukan saya yang melakukan hal ini di dalam diri saya, tapi Kristus yang ada di dalam diri saya. And the last verse it says, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Dan ayat yang terakhir mengatakan, dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. So brethren on the line, Jadi saudara-saudara yang ada di platform ini, di line ini, both young and old, saudara-saudara orang-orang muda maupun orang-orang tua, who wants to be a friend of God? siapa dari antara saudara yang ingin menjadi sahabat Allah? May God help us Semoga Tuhan menolong kita to depend on the word only. untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada firman itu sendiri. The message teaches us Pekabaran ini mengajarkan kepada kita that if we base our belief if we base Okay, go ahead, brother. if we base our belief in what other people are doing or saying, Jika kita mendasarkan iman kita terhadap apa yang dipercayai orang lain atau apa yang dilakukan oleh orang lain, sooner or later we will be disappointed. cepat atau lambat kita akan kecewa. We can only depend on what the message says. Kita hanya bisa bergantung pada apa yang dikatakan oleh pekabaran itu. Not by what my brother is doing or what my sister is not doing. Bukan pada apa yang telah dilakukan oleh saudara saya dan apa yang tidak dilakukan oleh saudari saya. Respect your elders. Hormatilah orang tua. But don't look to them for example. Tapi jangan membuat mereka menjadi contoh. Because the man who believeth in the man is cursed. Karena manusia yang percaya kepada manusia adalah terkutuk. We can only depend on God's word. Kita hanya bisa bergantung kepada firman Allah sendiri. And we know that that word is true. Dan kita mengetahui bahwa firman Allah adalah kebenaran. And we've seen many examples throughout the study Dan kita sudah melihat banyak contoh di sepanjang pelajaran ini that our only security is in the word. dan keselamatan kita hanya ada di dalam firman itu sendiri. Anything else will only bring disappointment and discouragement. Dan hal-hal yang lain di luar itu hanya akan membawa kita kepada kekecewaan dan kemalangan. So may the Lord help us to believe in His word. Jadi semoga Tuhan menolong kita untuk percaya kepada firman-Nya And depend fully on that word alone. dan kita bergantung sepenuhnya hanya kepada firman itu sendiri. If you believe the word alone only,
Apabila saudara hanya mempercayai firman itu sendiri, if you depend on the message of the hour alone, apabila saudara hanya bergantung pada pekabaran pada jamnya ini, you cannot be disappointed. saudara tidak akan menjadi kecewa. But if you depend on men, on everybody else, of what my brother or my sister is doing, Tapi apabila saudara bergantung pada apa yang dilakukan oleh saudara saya atau apa yang dilakukan oleh saudari ini, sooner or later you will be disappointed. cepat atau lambat saudara akan menjadi kecewa. So let's have the true faith, which is depending on God's word alone. Jadi marilah kita memiliki iman yang sejati, yakni bergantung hanya kepada firman itu sendiri. May God help us, Semoga Tuhan menolong kita, and may we stay faithful and believe in His word only. dan semoga kita tetap setia dan hanya percaya kepada firman itu saja. And may we allow that word to work in us. Dan semoga kita mengizinkan firman itu untuk bekerja di dalam diri kita. Amen. Amin. Amin.